Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 17 dan 19 mengenai analysis of variance and covariance atau ANOVA dan ANCOVA. Next. Nah, sebelum kita mengenal apa itu ANOVA dan ANCOVA, kita akan mengetahui dulu sebelumnya relationship atau hubungan antar teknik-teknik dalam statistical test. Next. Pada statistical test ada beberapa hal yang bisa kita uji atau beberapa hal yang mana hipotesisnya bisa kita uji gitu. Yang pertama yang kita uji itu compare means atau membandingkan rata-rata dari dua samples atau groups. Apakah dia berbeda atau sama gitu. Yang kedua kita menguji adakah atau tidak correlational relationship dari dua variables gitu, hubungan. Sementara yang ketiga itu kita menguji apakah ada causal relationship dari dua variables. Nah, ketika kemudian kita melihat nilai signifikansi untuk menguji apakah hipotesis ditolak atau diterima gitu. Ketika signifikansi value di bawah 0,05 maka kita akan mereject H0 di mana H1 diterima. Ketika signifikansi berada di atas 0,05 maka H0 kita terima, H1 kita tolak. Next. Di sini kita melihat, di sini bisa kita lihat map dari relationship antara t-test, analysis of variance atau ANOVA, analysis of covariance atau ANCOVA, dan regression. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, kita harus tahu dan set pengertian kita sama-sama bahwa pada statistical test dependent variable tuh harus metrik. Penjelasan tentang metrik binary akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, dependent variable ketika sudah kita set menjadi metrik, maka independent variables-nya bisa 1 atau 2 gitu. Nah, yang pertama kita membahas tentang t-test. T-test itu hanya bisa dipakai ketika independent variables-nya itu 1 dan bersifat binary. Oleh karenanya t-test itu ya gitu. Jadi intinya dia hanya one to one antara independent variables yang bersifat binary dan dependent variables yang bersifat metric. Kemudian ada one or more independent variables. Di sini ketiga teknik ini memperbolehkan satu atau lebih independent variables terhadap metric dependent variables. Yang pertama ada ANOVA, analysis of variance. Di sini sifat dari independent variables harus kategorikal semua. Kemudian untuk ANCOVA atau analysis of covariance, di sini sifat dari independent variables boleh kategorikal atau interval. Sementara untuk regression di sini sifat dari independent variables harus interval. Untuk ANOVA itu bisa dilakukan secara one factor atau one way. Ketika one factor atau independent variables-nya itu hanya satu, sehingga dilakukan one way analysis of variance. Kemudian ketika faktornya lebih dari satu, maka kita lakukan n way analysis of variance. Next. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara categorical variable sama metric variable. Categorical variable itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu binary. Binary itu adalah ketika kategori itu hanya memiliki 2 variabel. Contohnya gender. Hanya terdiri dari 2 variabel, perempuan dan laki-laki. True or false gitu. Terus ordinal itu variabel lebih dari 2 tetapi dia memiliki order gitu. Jadi kalau misalnya di sini contohnya pain, low, moderate, high, severe gitu. Dan perbedaan antar variabel itu tidak penting di sini. Atau istilahnya tidak bisa dihitung gitu. Ketika kita bisa lihat antara low dan moderate, di sini kita nggak tahu berapa perbedaannya dan bagaimana perbedaannya gitu. Nominal, untuk nominal itu adalah ketika variabel itu bukan binary atau ordinal gitu. Contohnya nationalities ya. Simply hanya kayak gitu. Jadi penyebutan gitu, nationalities atau misalnya suku gitu. Jadi ya cuma jenis-jenis dari satu grup gitu. Terus metric variables di sini ada 2, ada interval sama ratio. Interval adalah ordinal atau ya variabel ordinal yang berurutan dan perbedaan atau selisih antar angka antar angka itu penting di sini. Contohnya itu temperatur. Ketika misalnya 2 derajat sama
3 derajat Celcius, maka 2,5 derajat Celcius itu penting dianggap di sini. Nah, kemudian rasio. Perbedaan rasio itu sama seperti interval, cuma bedanya di sini nilai 0 itu juga penting. Misalnya populasi. Populasi itu 0, maka berarti di satu daerah itu tidak ada populasi. Sementara kalau temperatur 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhu di tempat itu gitu. Tetapi dingin gitu. Maksudnya gitu. Next. Terus kita akan bahas tentang t-test sedikit. T-test itu seperti yang disebutkan hanya memperbolehkan one-to-one binary independent dan a metric dependent variables gitu. Di sini contohnya ketika seorang researcher ingin menguji perbedaan preference dari loyal and non-loyal respondents. Jadi di sini kan cuma loyal dan non-loyal, atau kategorinya bisa kita sebut the loyalty groups gitu kan. Loyalty groups di sini isinya itu hanya 2, loyal atau tidak loyal. Oleh karena bisa diuji menggunakan t-test gitu. Next. Kemudian ada one or more independent variables. Next. Di sini kita yang akan bahas tentang ANOVA dan ANCOVA dulu. Perbedaannya apa aja? Yang pertama, ANOVA itu artinya analysis of variance, di mana independent variables must be categorical atau non-metric, seperti yang sudah dijelaskan. Atau bisa disebut faktor. One-way analysis of variance atau one-way ANOVA itu melibatkan satu categorical variable atau single factor. Sementara kalau two or more factors itu maka ANOVA-nya bersifat n-way, atau kalau misalnya 2 berarti 2-way, kalau 3 3-way gitu. Kalau ANCOVA itu berarti analysis covariance, di mana set of independent variables-nya itu consist of both categorical dan metric. Jadi ANCOVA ini dipakai ketika independent variables itu mix, terdiri dari categorical dan metric gitu. Next. Nah, ANOVA itu tadi sudah dijelaskan terdiri dari one way atau n-way. Kalau one way berarti contohnya di sini perbedaan preferensi antara heavy, medium, light, and non-users. Jadi heavy, medium, light, and non-users ini bisa kita sebut sebagai product use group gitu kan. Nah, product use group ini kan satu independent variables-nya. Jadi maka disebut one way gitu. Sementara kalau n-way, di sini researcher misalnya ingin menguji preference dari total serial dari 2 group. Yang pertama itu product use, yang tadi heavy, medium, light, and non-users, sama loyalty group yang loyal and those who are not. Jadi karena 2 independent variables-nya, maka dia menguji menggunakan n-way ANOVA atau two-way ANOVA kan di sini. Next. Terus ada ANCOVA. Contohnya di sini analisa covariance. Di sini ketika researcher mau menguji preferensi dari product use group dan loyalty groups dan melibatkan respondents attitudes toward nutrition, importance they attach to breakfast gitu. Jadi 2 hal ini juga took into account juga kan. Nah, 2 hal lain ini yang sifatnya interval, maka metrik berarti dia mix antara kategorikal sama metrik. Ketika udah di mix, maka dia menggunakan ANCOVA gitu. Seperti yang disebutkan, the latter two variables will be measured on 9-point Likert scales. Jadi kita tahu nih, misalnya attitude itu dinilainya pakai apa, kenapa bisa jadi interval. Di sini dia pakai 9-point Likert scales, jadi dia dikuantifikasikan menggunakan Likert scales gitu. Attitude-nya dari 1 ke 10 misalnya gitu. Jadi dia sifatnya metrik kan. Gitu. Jadi dia mix, makanya dia pakai ANCOVA. Next. Terus ada regression. Kalau di regression itu seperti yang disebutkan di awal banget, dia tuh menguji relationship atau causal relationship gitu. Karena dia kan dua-dua interval, berarti dua-dua punya kayak skala gitu kan. Nah, ketika satu naik, berarti di sini kita nguji ketika satu naik dan yang lain juga naik. Jadi ada analisis pengaruh di sini. Nah, makanya contohnya di sini adalah menguji hubungan between preference for total cereal, attitude toward nutrition, and importance to attach to breakfast. Ketiganya ini dinilai karena
kan tadi kalau misalnya nutrition sama breakfast attitude toward nutrition sama importance attached to breakfast kan tadi kita sebutnya metric kan karena dia udah pakai skala Likert. Berarti dia interval kan sifatnya. Sementara kalau relationship itu preference juga kita sebutnya interval. Jadi interval dan interval relationshipnya di sini hubungannya bisa causal relationship atau pengaruh. Apakah ya jadi hubungan antara preferensi itu berpengaruh positif atau negatif nih gitu. Makanya kita di sini pakai regression analysis karena keduanya interval. Next. Nah, di sini kita akan ngebahas yang pertama one way analysis of variance atau one way ANOVA. Next. Di sini kita di buku itu ngejelasin tentang cara manual untuk nyari ANOVA one way dan two ways gitu kan. Atau n way. Nah, kalau misalnya one way di sini ada beberapa istilah statistik yang bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada eta kuadrat, itu kayak strength dari effect of X pada Y, kemudian ada F statistik, ada mean square, ada SS between, SS within, dan SSY. Di sini ntar akan lebih jelas ketika kita tahu penerapannya di next slides. Oke, next. Di sini ada steps conducting one way ANOVA. Yang pertama kita identifikasi dependent dan independent variables. Terus kedua kita decompose total variation, ketiga measure the effects, keempat test the significance, dan yang terakhir interpret the result. Next. Untuk identify the dependent and independent variables, yang pertama kita harus tahu kalau misalnya ini contohnya ya, ada di buku. Dependent variables itu denoted by Y dan independent itu direpresentasikan dengan X. Nah, X itu kategorikal, sementara karena ya X itu kategorikal dan ada n observations on Y. Kalau misalnya dilihat di sini dari Y1, Y2 sampai YN gitu. Begitu juga ada Y1, Y2 terus mengikuti jumlah X. Sementara X itu kan X1, X2, X3 sampai XC gitu. Yang udah disebutkan di bawah kan ada dia tuh X itu adalah independent variables yang terdiri dari C combinations, C kategoris gitu. Jadi ada X1, X2, X3 sampai XC gitu. Itu kategorisnya gitu. Terus ada Y1 sampai YN dia mengikuti jumlah XC-nya. X1 sampai XC gitu. Seperti yang kita tahu, sample size dari gambar ini itu adalah N besar ya, N sama dengan N kali C. N kecil kali C. Oke, udah. Next. Terus yang kedua ada decompose total variation. Ini sama tadi contohnya sama yang sebelumnya. One way ANOVA, pada one way ANOVA kita memerlukan separation of variation, di mana variation ini kita bagi atau kita pisah menjadi variation due to the independent variables plus variation due to error, atau bisa dirumuskan menjadi SSY sama dengan SS between tambah S within gitu. Next. Ya, SSY sama dengan SS between dan SS within ini dapat diartikan juga menjadi SSY sama dengan SSX tambah SS error. Ya, alasannya bisa dilihat sendiri. Jadi kalau misalnya SS between itu kenapa bisa disebut SSX? Karena variasi Y itu berhubungan dengan variasi rata-rata dari X. Dia itu mewakili variasi antar kategori setiap X. Atau dengan kata lain, SS between itu adalah porsi perjumlahan porsi sum of squares dari Y yang berhubungan dengan independent variable atau faktor X. Makanya dia disebut SSX. Sementara kalau SS within itu adalah variasi Y yang berhubungan dengan variasi antar kategori X. Di setiap kategori X. Makanya dia disebut sebagai SS error juga. Next. Di sini yang ketiga kita measure the effects. Tadi kan ada kayak apa ya, itu lambang peak ya. Jadi itu artinya strength dari efek. Di sini X dan Y berarti di sini lambang pi itu kayak menggambarkan strength dari efek X pada Y gitu. Tadi udah jelasin juga di statistical istilah-istilah statistical terms di one way kan. Ya gitu. Ini rumusnya untuk mencari SSX per SSY. Next. Terus ada test the significance. Di sini kita menguji null hypothesis. Null hypothesis itu adalah ketika kan kita ini compare the means. Ketika means dari variable yang kita uji itu berbeda, sama, itu
H0. Sementara kalau H1 ada perbedaan gitu. Nah, null hypothesis ini kita tes menggunakan F statistik yang rumusnya bisa di sini. Jadi itu sama dengan SSX per C kurang 1 per SS error per N kurang C gitu. Oke, next. Terus interpret the results. Ketika null hypothesis of equal kategori tidak if the null hypothesis of equal category means ketika null hypothesis dari dari rata-rata ini ya H0 itu ditolak ketika signifikansinya di bawah 0,05 dan ketika di atas 0,05 maka H0-nya diterima, berarti tidak ada perbedaan. Intinya gitu. Oke, udah. Atau signifikan. Berarti kalau misal back dulu bentar. Berarti kalau misalnya dia di bawah 0,5 berarti hubungannya atau efeknya itu nggak besar, nggak signifikan. Sementara kalau di atas 0,5 signifikan gitu. Next. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai NW analysis of variance yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Tarikh. Next. Nah, pada NW analysis of variance ini bedanya adalah dia itu digunakan untuk menganalisis uji beda dengan beberapa faktor. Kalau yang ANOVA yang dijelaskan tadi itu hanya untuk satu faktor. Nah, salah satu keuntungannya dengan NW analysis ini kita bisa mengetahui bagaimana interaksi between faktor tersebut. Nah, interaksi ini terjadi ketika pengaruh satu faktor pada variabel dependen bergantung pada tingkat faktor lainnya. Next. Nah, cara untuk mengetahui NW ini mirip dengan yang ANOVA tadi. Step-stepnya sama. Yang pertama menentukan independen, cuman di sini saya skip. Lalu yang kedua itu menentukan total variance. Di mana rumusnya itu sebenarnya sama, cuman di bagian NW ini kita menambahkan interaksi antara X1 dan X2, yaitu total variance antara X1 dan X2 yang bisa dilihat di pada slide. Nah, semakin besar efek X1 ini akan direfleksikan pada semakin besar rata-rata dari perbedaan level of X1, dan akan semakin besar juga interaksi antara X1 dan X2, begitu pula dengan X2. Nah, semakin besar interaksi antara X1 dan X2, maka semakin besar total variance dari X1 dan X2. Dan sebaliknya, semakin kecil antara interaksi antara X1 dan X2, maka semakin kecil total variance dari X1 dan X2. Next. Nah, setelah menentukan total variance, kita selanjutnya akan menentukan efek dari independent variable. Rumusnya mirip-mirip juga, cuman yang di NW ANOVA ini ditambahkan dengan yang tadi interaksi antara X1 dan X2. Next. Nah, setelah ditemukannya efeknya tadi, kita menentukan signifikansinya, rumusnya sebagai berikut. Nah, apabila ditemukan bahwa variabel independen tersebut signifikan, next step selanjutnya yang tidak ada pada ANOVA yang dijelaskan oleh Tari itu adalah kita menentukan signifikansi dari interaksi antara kedua faktor tersebut. Next. Nah, ini rumus tambahan untuk menentukan interaksi antara kedua faktor tersebut. Apabila interaksi efek itu ditemukan signifikan, maka X1 itu akan bergantung pada level X2 dan sebaliknya. Next. Nah, selanjutnya adalah analysis of covariance. Next. Nah, pada analysis of covariance ini umumnya digunakan untuk menghilangkan variasi asing dari variabel dependen. Kan pada umumnya uji beda itu dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara satu faktor dan faktor lainnya. Nah, pada analysis of covariance ini akan menghilangkan variasi asing yang sebenarnya tidak diperlukan pada pengukuran uji beda tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa isu saat menginterpretasi hasil dari ANOVA. Next. Yang pertama itu ada interaksi. Efek interaksi terjadi ketika pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berbeda untuk kategori atau level yang berbeda dari variabel independen lain. Intinya, apabila ada perbedaan antara
ada perbedaan level yang dihasilkan dari variabel independen pada variabel dependen, maka terjadinya interaksi. Next. Nah, interaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ordinal interaction dan disordinal interaction. Kalau ordinal interaction itu urutan peringkat dari efek yang terkait dengan satu faktor lain itu tidak berubah di seluruh tingkat faktor. Jadi peringkatnya itu tetap sama. Kalau yang disordinal itu melibatkan perubahan urutan peringkat dari efek satu faktor di seluruh tingkat faktor lainnya. Lebih jelasnya setelahnya. Next. Nah, interaksi itu pertama dibagi menjadi dua, ada no interaksi sama interaction. Nah, interactionnya sendiri itu ntar dibagi dua lagi, antara ordinal dan disordinal, dan yang ke bawahnya lagi disordinal juga dibagi menjadi non crossover sama crossover. Nah, kalau dilihat di sini case 1 no interaction itu pasti hasil dari setiap independen pada dependennya itu sama, sehingga kurva antara X22 dan X21 itu sama. Nah, kalau ordinal itu dia itu hasil dari independen sama dependen itu akan berbeda dilihat dari case 2. Namun urutan dari setiap X1, X2, X3-nya itu akan sama dilihat di mana kurvanya itu melengkung ke atas. Nah, kalau yang disordinal itu dia rank antara X1, X11, X1, X2, X13-nya itu akan berbeda di mana dilihat dari kurva yang X22 yang paling kecil itu ada di poin X12, sedangkan yang urutan kedua itu ada di poin X11. Di mana ini berbeda dengan kurva pada X21. Dan yang terakhir, case 4, disordinal interaction dan crossover, bedanya itu dia ada persilangan antara kedua kurva tersebut, di mana pada awalnya itu di kurva X21 itu yang paling rendah adalah X11 dan yang paling tinggi adalah X13. Next. Nah, isu yang kedua ada relative importance of factor, di mana desain eksperimental ini biasanya itu seimbang, sehingga setiap sel itu berisi jumlah responden yang sama. Hal ini akan menghasilkan desain ortogonal, di mana faktor-faktor tersebut mungkin bisa jadi tidak berkorelasi. Nah, maka dari itu, penting untuk kita menentukan dengan jelas kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nah, intinya pada bagian ini, penting bagi kita untuk mengetahui kepentingan relatif dari masing-masing faktor independen. Next. Nah, cara menentukan besar dan kecilnya kepentingan relatif itu dengan menggunakan omega squared W2, yaitu ukuran yang menunjukkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel atau faktor independen tertentu. Rumusnya bisa dilihat di slide tersebut. Next. Nah, isu yang ketiga itu ada multiple comparison, di mana the ANOVA if test ini biasanya hanya memeriksa perbedaan rata-rata secara keseluruhan. Jika hipotesis nol dari min ditolak, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tidak semua min kelompok itu sama. Kita mungkin ingin mengetahui perbedaan di antara min tersebut. Nah, intinya isu dari multiple comparison ini, di mana ANOVA itu hanya mengindikasikan bahwa ada perbedaan antara satu kelompok dan kelompok lainnya, tapi kita tidak bisa mengetahui seberapa besar perbedaan antara means tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada repeated measure ANOVA. Next. Nah, repeated measure ANOVA ini digunakan ketika responden itu terpapar lebih dari one treatment condition dan harus diperoleh pengukuran berulang. Nah, biasanya kan uji beda ini dilakukan dengan salah satu kelompok itu diberlakukan secara khusus, di mana dia disingkirkan dari faktor-faktor yang tidak mendukung. Nah, repeated measure ANOVA ini dilakukan ketika ada beberapa treatment yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu hasil tertentu. Next. Nah, untuk menghitung repeated measure ANOVA ini bisa melihat rumus di slide tersebut dan ada juga di buku. Next. Nah, selanjutnya ada non-metric analysis of variance. Next. Teknik ini itu digunakan untuk menentukan perbedaan antara kedua grup yang dia ini memiliki ciri-ciri ordinal scale. Kan yang tadi sudah ya intinya seperti itu. Next. Nah, ada dua prosedur dalam penggunaan non-metric analysis of variance ini. Yang pertama itu case sample median test, dan yang kedua itu ada Kruskal-Wallis one way analysis of variance. Untuk case sample median test ini,
Hipotesis nol adalah bahwa median populasi K sama tes ini melibatkan perhitungan median umum atas K sampel. Kemudian tabel jumlah sel 2 kali K itu menghasilkan sebuah median umum. Statistika chi-square akhirnya bisa dihitung sehingga signifikansi dari chi-square itu akan menyeratkan antara penolakan terhadap hipotesis nol ataupun adanya penerimaan untuk H0. Dan yang kedua itu ada Kruskal-Wallis one-way analysis of variance, di mana tes ANOVA non-metrik yang menggunakan nilai peringkat dari setiap kasus bukan hanya lokasinya yang relatif terhadap median. Jadi dia ini lebih mengedepankan untuk menggunakan nilai peringkat dibandingkan dengan lokasi dari hasil tes tersebut terhadap median. Next. Selanjutnya ada multivariate analysis of variance atau yang disingkat MANOVA, yaitu sebuah teknik ANOVA yang menggunakan 2 atau lebih metric dependent variable. Jadi dependent variabelnya itu lebih dari 1. Next. Nah, MANOVA ini digunakan ketika ada 2 dependent variable yang dia itu saling berhubungan. MANOVA meneliti perbedaan kelompok di beberapa variabel dependent secara bersamaan. Dalam ANOVA ini, hipotesis nol adalah bahwa rata-rata variabel, kalau dalam ANOVA itu, ANOVA yang dijelaskan oleh Tarikh tadi, hipotesis nol itu adalah bahwa rata-rata variabel dependent sama di seluruh kelompok, jadi tidak ada perbedaan antara 2 kelompok. Kalau dalam ANOVA ini, dia tidak melihat hanya rata-rata, cuman dia melihat vektor rata-rata dari beberapa kelompok variabel tersebut. Jika ada perbedaan, maka nolnya di-reject. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tes. Baik, selanjutnya saya Jordan Ahmad Yasir akan melanjutkan presentasi dari chapter 19 tentang discriminant and logit analysis. Jadi yang pertama itu tentang discriminant. Nah, jadi apa sih discriminant analysis itu? Jadi analisis discriminant adalah teknik untuk menganalisis data ketika variabel independen bersifat kategorikal, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Tarikh, dan variabel independen bersifat interval. Contohnya, variabel dependen dapat berupa pilihan merek komputer seperti merek A, B, dan lain sebagainya, dan variabel independen dapat berupa peringkat seperti atribut PC pada skala Likert poin 1 sampai 7. Nah, lalu apa sih tujuan dari analisis diskriminan? Nah, tujuan dari analisis diskriminan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan fungsi diskriminan atau kombinasi linier dari variabel independen yang paling baik akan membedakan antara kategori dari variabel dependen. Pemeriksaan apakah ada perbedaan signifikan di antara kelompok dalam hal variabel independen. Yang ketiga, penentuan variabel independen mana yang berkontribusi pada sebagian besar perbedaan antar kelompok. Dan selanjutnya klasifikasi kasus ke salah satu kelompok berdasarkan nilai variabel independen. Dan yang terakhir, evaluasi keakuratan klasifikasi. Lalu di sini ada 2 tipe discriminant analysis. Jadi jika variabel dependen memiliki 2 kategori, teknik yang digunakan adalah two group discriminant analysis. Dan ketika 3 atau lebih kategori dilibatkan, teknik ini disebutkan sebagai multiple discriminant analysis. Nah, perbedaan utamanya adalah dalam kasus 2 kelompok dimungkinkan untuk mendapatkan hanya satu fungsi diskriminan. Dalam analisis diskriminan ganda atau multiple discriminant analysis, lebih dari satu fungsi dapat dihitung. Dan ini adalah tabel dari buku tentang persamaan dan perbedaan antara ANOVA, regression, dan discriminant atau logit analysis. Dan ini adalah model dari discriminant analysis, bisa dilihat di slide. Koefisien atau bobot B diperkirakan atau ada estimasi, sehingga kelompok-kelompok tersebut berbeda sebanyak mungkin pada nilai fungsi diskriminan. Hal ini terjadi ketika rasio of between group sum of squares dengan within group sum of squares untuk skor diskriminan maksimum. Nah, lalu selanjutnya ada statistik associated with discriminant analysis. Pertama ada canonical correlation atau korelasi kanonik yang untuk mengukur sejauh mana hubungan antara skor diskriminan dan kelompok. Korelasi kanonik ini adalah ukuran hubungan antara fungsi diskriminan tunggal dan himpunan variabel dummy yang menentukan keanggotaan grup. Lalu yang kedua ada centroid. Centroid adalah nilai rata-rata untuk skor diskriminan untuk kelompok tertentu. Jumlah centroid sebanyak kelompok karena ada satu centroid untuk setiap kelompok, jadi rata-rata untuk grup di semua fungsi adalah centroid group. Lalu selanjutnya ada classification matrix. Nah, terkadang disebut juga sebagai matrix prediksi. Matrix classification ini berisi jumlah kasus yang diklasifikasikan dengan benar dan atau salah diklasifikasikan.
Nah, lalu selanjutnya ada discriminant function coefficient atau koefisien fungsi diskriminan adalah multipliers of variables ketika variabel berada dalam satuan pengukuran asli. Lalu selanjutnya ada discriminant score atau unstandardized coefficient dikalikan dengan nilai variabel. Nah, produk-produk ini jika dijumlahkan dan ditambahkan ke suku konstan untuk mendapatkan skor diskriminan atau discriminant scores. Lalu selanjutnya ada eigenvalue. Jadi untuk setiap fungsi diskriminan, eigenvalue adalah rasio between group sums of squares dengan within group sum of squares. Dan eigenvalue yang besar menunjukkan fungsi yang superior. Dan selanjutnya ada f-values and their significance. Ini dihitung dari one-way ANOVA dengan variabel pengelompokan berfungsi sebagai variabel independen kategori. Nah, setiap prediktor atau variabel independen pada gilirannya berfungsi sebagai variabel dependen metrik di ANOVA. Lalu ada group means and group standard deviation. Nah, ini dihitung untuk setiap prediktor untuk setiap grup. Nanti akan ada penjelasannya. Lalu selanjutnya ada pooled within group correlation matrix. Pooled within group correlation matrix dihitung dengan rata-rata matrix covariance terpisah untuk semua kelompok. Lalu selanjutnya ada standardized discriminant function coefficients. Standardized discriminant function coefficient adalah koefisien fungsi diskriminan dan digunakan sebagai pengali atau multipliers ketika variabel telah distandarisasi menjadi mean 0 dan variansnya 1. Lalu selanjutnya ada structure correlation, juga disebut sebagai discriminant loadings. Dan korelasi struktur ini mewakili korelasi sederhana antara prediktor dan fungsi diskriminan. Lalu selanjutnya ada total correlation matrix. Nah, jika kasus diperlakukan seolah-olah berasal dari satu sampel dan korelasi dihitung, maka matriks korelasi total diperoleh. Nah, lalu selanjutnya ada Wilks lambda. Kadang disebut juga sebagai statistik U. Wilks lambda untuk setiap prediktor adalah rasio jumlah kotak di dalam grup dengan jumlah total kotak. Nilainya bervariasi antara 0 dan 1. Nah, nilai lambda yang besar mendekati 1 menunjukkan bahwa rata-rata kelompok tampaknya tidak berbeda. Dan nilai lambda yang kecil atau mendekati 0 menunjukkan bahwa rata-rata kelompok terlihat berbeda. Nah, lalu selanjutnya ada conducting discriminant analysis atau step-step untuk melakukan discriminant analysis. Jadi yang pertama ada formulate the problem, estimate the discriminant function coefficient, determine the significance of the discriminant function, interpret the results, dan yang terakhir assess validity of discriminant analysis. Jadi yang pertama, formulate the problem. Yang perlu dilakukan dalam the formulate the problem ini, yang pertama, identifikasi tujuan, variabel dependent, dan variabel independent. Nah, ketika variabel dependent berskala interval atau rasio, harus terlebih dahulu diubah ke dalam kategori. Misalnya, sikap terhadap merek. Diukur pada skala 7 poin. Dapat dikategorikan sebagai tidak menguntungkan 1-3, netral 4, dan menguntungkan itu 5-7. Nah, selanjutnya, variabel dependent harus terdiri dari 2 atau lebih kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Ketiga, variabel independen harus dipilih berdasarkan model teoritis atau penelitian sebelumnya, atau pengalaman peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam discriminant analysis ini, perlu membagi sampel menjadi 2 bagian. Salah satu bagian dari sampel disebut estimasi atau analisis sampel, digunakan untuk estimasi fungsi diskriminan. Nah, di bagian lainnya disebut validation sample, dicadangkan untuk memvalidasi fungsi diskriminan. Nah, jika total sampel terdapat 50%, sebagai contoh, jika total sampel terdapat 50% konsumen loyal dan 50% konsumen non-loyal, maka yang menjadi analisis sampel dan validasi masing-masing terdiri dari 50% konsumen loyal dan 50% konsumen non-loyal. Nah, ini contoh dari buku. Jadi di sini ada sebuah data yang menunjukkan keinginan orang untuk pergi ke sebuah destinasi liburan. Nah, di sini menjadi analisis sampel dibagi menjadi 30 dari total 42 data, dan yang menjadi holdout sampel atau validation sampel sisanya itu 12. Lalu selanjutnya, estimate the discriminant functions coefficients. Nah, di sini ada 2 metode. Yang pertama, direct method.
melibatkan estimasi fungsi diskriminan, sehingga semua prediktor dimasukkan secara bersamaan. Dan yang kedua, stepwise discriminant analysis. Jadi dalam stepwise discriminant analysis ini, variabel independen dimasukkan secara berurutan, berdasarkan kemampuannya untuk membedakan antar kelompok. Nah, lalu selanjutnya ada estimate discriminant functions coefficients. Nah, jadi kan di sini sudah diolah dengan software seperti SPSS maupun software-software lainnya. Nah, jadi kita perlu memeriksa group means dan standard deviation. Yang ada di atas itu group means, dan yang kedua group standard deviations. Nah, bisa dilihat dari kedua kelompok ini terpisah lebih jauh dalam hal pendapatan atau income dibandingkan variabel lainnya. Nah, bisa dilihat dari dalam group means bagian income, antara visit 1 dan visit 2 itu jarak income-nya itu jauh dari 60 dan ke 41. Sedangkan untuk travel, vacation, household size, dan age itu hanya berbeda sedikit-sedikit atau cuma 1 ataupun 3. Nah, begitupun dengan group standard deviations dibandingkan dengan variabel lainnya, variabel income ini memiliki perbedaan paling tinggi antara 9 ke 7 atau memiliki 2 perbedaan. Nah, sedangkan sisanya hanya memiliki perbedaan 1 atau bahkan 0, dan bisa dilihat juga ada lebih banyak pemisahan tentang importance attached to family vacations daripada attitude toward travel. Dan ada perbedaan antara kedua kelompok age of head of the households kecil, dan standar deviasi variabel pada age of the head of household ini besar. Lalu selanjutnya pada kolom the pooled within groups correlations matrix menunjukkan korelasi yang rendah antara variabel independen. Nah, signifikansi rasio F univariat menunjukkan bahwa ketika variabel independen dipertimbangkan secara individual, hanya pendapatan atau pentingnya liburan atau travel, dan ukuran rumah tangga atau household size yang membedakan secara signifikan antara mereka yang mengunjungi resort dan mereka yang tidak, karena memiliki nilai 0,01. Bisa dilihat pada significance di bagian bawah kanan. Nah, variabel dari income, travel, dan household size itu di bawah 0,01. Lalu masih estimate the discriminant functions coefficients. Jadi karena ada dua kelompok, hanya satu fungsi diskriminan yang diperkirakan. Nah, eigenvalue yang terkait dengan fungsi ini adalah 1,7862. Dan ini menyumbang 100% dari varian yang dijelaskan. Nah, canonical correlation terkait dengan fungsi adalah 0,8007. Dengan kuadrat korelasi ini bernilai 0,8007 dipangkatkan 2 menjadi 0,64, menunjukkan bahwa 60% dari varians dalam variabel dependent visit dijelaskan atau dipertimbangkan dalam model ini. Nah, selanjutnya determinant the significance of discriminant function. Nah, tidak akan berarti untuk menafsirkan analisis jika fungsi diskriminan itu sendiri yang diperkirakan tidak signifikan secara statistik. Nah, tingkat signifikansi diperkirakan berdasarkan transformasi chi-square dan dari statistik. Dapat dicatat bahwa Wilks lambda yang diasosiasikan dengan fungsinya adalah 0,3589 yang berubah menjadi chi-square 26,13 dengan 5 derajat kebebasan, dan ini memiliki signifikan melebihi tingkat 0,05. Nah, selanjutnya ada di interpret the results. Jadi nilai koefisien untuk prediktor atau variabel independen tertentu bergantung pada prediktor lainnya, termasuk dalam fungsi diskriminan. Nah, tanda-tanda koefisiennya tidak tetap, tetapi menunjukkan nilai variabel mana yang menghasilkan nilai fungsi besar dan kecil untuk mengaitkannya dengan kelompok tertentu. Nah, kita dapat melihat tentang kepentingan relatif variabel dengan memeriksa besaran absolut dari koefisien fungsi diskriminan standar atau standardized koefisien function. Nah, secara umum, prediktor atau variabel independen dengan koefisien standar yang relatif besar berkontribusi lebih pada kekuatan pembeda fungsi.
Nah, dibandingkan dengan prediktor dengan koefisien yang lebih kecil, dan oleh karena itu lebih penting. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di kepentingan relatif dari prediktor atau variabel independen juga dapat diperoleh dengan memeriksa korelasi struktur atau structure matrix. Nah, disebutkan bahwa pembebanan kanonik atau pembebanan diskriminan. Korelasi sederhana antara setiap prediktor dan fungsi diskriminan memiliki varian yang dimiliki prediktor dengan fungsi tersebut. Nah, semakin besarnya korelasi struktur, maka semakin penting prediktor yang sesuai. Seperti koefisien standar, korelasi ini juga harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Nah, bisa dilihat variabel income itu memiliki struktur matriks paling tinggi dan mengikuti variabel-variabel lainnya seperti household size, vacation, travel, dan age. Lalu di sini ada masih lanjutannya. Nah, jadi dari kolom paling atas, the unstandardized discriminant functions coefficients itu bersifat given. Dapat diterapkan ke nilai mentah variabel di set pisahan atau validation sample untuk tujuan klasifikasi. Nah, untuk grup centroids ini, di bawahnya yang kolom kedua itu, memberikan nilai fungsi diskriminan yang dapat dievaluasi pada rata-rata kelompok. Nah, kelompok 1 atau grup 1 itu mereka yang pernah mengunjungi resort atau tempat berlibur memiliki nilai positif, yaitu sebesar 1,29118. Sedangkan kelompok yang kedua memiliki nilai negatif yang setara, tapi dalam minus. Nah, tanda-tanda koefisien yang terkait dengan semua prediktor adalah positif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan keluarga yang lebih tinggi, ukuran rumah tangga atau household size yang lebih tinggi, dan liburan keluarga yang lebih penting atau vacation, dan sikap perjalanan yang lebih baik atau attitude toward travel, dan umur dari kepala rumah tangga cenderung membuat keluarga mengunjungi resort kembali. Nah, lalu selanjutnya ada assess validity of discriminant analysis. Nah, jadi bobot diskriminan diperkirakan dengan menggunakan sampel analisis, dikalikan dengan nilai variabel prediktor atau variabel independen dalam sampel pisahan atau validation sample, untuk menghasilkan skor diskriminan untuk kasus-kasus dalam validation sample. Nah, kasus-kasus tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan skor diskriminan mereka dan aturan keputusan yang sesuai. Nah, lalu di sini ada rasio hit atau persentase kasus yang diklasifikasikan dengan benar. Nah, kemudian dapat ditentukan dengan menjumlah elemen diagonal dan membaginya dengan jumlah total kasus. Nah, akan sangat membantu untuk membandingkan presentase kasus yang diklasifikasikan dengan benar oleh analisis diskriminan dengan presentase yang akan diperoleh secara kebetulan. Nah, akurasi klarifikasi yang dicapai dengan analisis diskriminan harus setidaknya 25% lebih besar dari yang diperoleh secara kebetulan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai multiple discriminant analysis. Jadi, kita ini bakalan ngegunain rumus-rumus yang hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan sama teman-teman saya. Dan nanti kita akan menggunakan kasus yang sama juga seperti yang teman saya Jordan sudah jelaskan. Nama saya Angelita Blolo dan saya akan mulai menjelaskan bagian multiple discriminant analysis. Next. Nah, jadi ini merupakan tahapannya. Sebenarnya tahapannya itu kurang lebih sama seperti yang lainnya. Pertama harus formulate problem, terus estimate discriminant function coefficient, determine significance, interpret the result, and interpret the... Sorry, itu ada yang salah. Jadi setelah significance itu harusnya ada canonical, terus baru interpret the result. Next. Nah, jadi untuk formulate the problem sendiri, karena kita mau pakai kasus yang sebelumnya, jadi kita akan mengelompokkan tadi udah 3 kategori itu dari keluarga yang pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Sekarang kita bakalan ngebagi ke
beberapa lagi dari 3 kelompok tersebut. Mulai dari amount itu berapa yang bakal mereka keluarin, income itu pendapatan mereka, travel itu perjalanannya, vacation itu seberapa penting untuk mereka liburannya, terus household size itu seberapa besar sih ukuran orang-orang yang ada di keluarga, dan juga age itu usia dari kepala rumah tangganya. Next. Nah, yang berikutnya adalah estimate the discriminant function coefficient. Jadi pada tabel ini kita menyajikan hasil dari analisis diskriminan 3 kelompok yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Jadi di sini bakalan diperiksa nih berapa kelompok yang menunjukkan bahwa misalnya income itu terlihat lebih memisahkan kelompok-kelompok yang lainnya yang udah kita bagi tadi dibandingkan variabel-variabel lainnya kalau dilihat. Nah, ada pemisahan antara perjalanan dan juga liburan. Di kelompok 1 dan kelompok 2 itu sangat lekat dengan perihal ukuran dan juga usia serta household. Nah, usia itu memiliki standar deviasi yang besar dan relatif terhadap permisahan antar kelompok. Nah, matriks korelasi yang dikumpulkan dalam kelompok itu menunjukkan berapa sih korelasi antara liburan dan ukuran rumah tangga dengan pendapatan. Usia memiliki lebih ke arah korelasi yang negatif dengan perjalanan, kalau kalian bisa lihat sendiri di sini. Next. Nah, ini masih lanjutan dari yang sebelumnya. Namun sebenarnya korelasi ini sendiri itu berada pada sisi yang lebih rendah dan menunjukkan bahwa walaupun ada multikolinialitas, tapi itu sebenarnya nggak perlu jadi masalah serius. Maksudnya yang tadi negatif itu sebenarnya nggak perlu dipikir sebagai sesuatu yang terlalu akan membuat pengaruh yang besar gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat, itu signifikansi yang melekat pada rasio F, itu kan lebih ke univariat, jadi menunjukkan kalau misalnya ketika kita mempertimbangkan prediktor secara individual, kita bisa ngeliat bahwa cuma pendapatan dan perjalanan yang signifikan dalam membedakan 2 kelompok, kalau ngelihat tadi di signifikansinya. Dan dalam analisis diskriminasi berganda juga kita kan terdapat kelompok gitu, dan jadi ada fungsi diskriminan J-1 yang digunakan untuk memperkirakan jumlah prediktor yang lebih besar dari kuantitas. Dan secara umum kelompok J dan prediktor K ini dimungkinkan untuk memperkirakan fungsi diskriminan J-1 atau K yang lebih kecil. Nah, fungsi pertama itu memiliki rasio tertinggi antara grup dengan jumlah kotak dalam grup. Fungsi kedua tidak berkorelasi dengan yang pertama, memiliki rasio tertinggi kedua, dan seterusnya. Tapi nggak semua fungsi itu signifikan secara statistik. Nah, sekarang kita lanjut ke canonical. Sebenarnya ini masih lanjutan. Jadi ini tuh sebenarnya pada satu tabel yang sama. Jadi ini kayak masih ngelanjutin dan masih terhubung ke yang sebelumnya. Jadi karena ada 3 grup, jadi maksimal itu cuma 2 fungsi yang dapat diekstraksi. Nah, nilai eigen atau eigen value yang terkait dengan fungsi pertama itu ada 3,8190, dan fungsi ini menyumbang sebesar 93% dari varian yang sudah tadi dijelaskan. Nah, karena eigen value-nya ini besar, fungsi pertama itu cenderung sebenarnya lebih unggul, dan fungsi kedua itu memiliki nilai eigen atau eigen value itu lebih kecil, yaitu cuma sebesar 0,2469, dan cuma menyumbang 6,07% dari varian yang udah dijelaskan sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk menguji hipotesis nol itu dari kelompok ini, kedua fungsi itu harus
dipertimbangkan secara bersamaan dan dimungkinkan untuk menguji sarana fungsi secara berturut-turut dengan menguji semuanya itu secara bersamaan. Nah, nantinya satu fungsi itu dikecualikan pada suatu waktu dan sarana dari fungsi yang tersisa itu diuji di setiap langkah. Nah, nantinya itu bakalan ada angka 0 di after FCN. Jadi setelah tadi kita udah ngetes bersamaan, terus kan nanti ada yang dihapus nih. Nah, nanti tuh ada angka 0 di after FCN. Itu menunjukkan bahwa nggak ada fungsi yang misalnya itu nggak ada dihapus. Nah, nilai Wilks-nya itu adalah 0,1664. Ini berubah menjadi C kuadrat 44,831 dengan derajat kebebasannya itu 10. Dan signifikannya itu di atas tingkat 0,05. Nah, dengan demikian, kedua fungsi itu emang secara bersama-sama membedakan secara signifikan di antara ketiga kelompok tersebut. Next. Nah, jadinya nanti hasilnya tuh kayak gini di akhir pas udah melakukan standardized canonical discriminant function. Next. Nah, terus kita gimana sih cara menginterpretasikan hasilnya? Nah, interpretasi hasil ini sendiri itu dibantu sama pemeriksaan koefisien fungsi diskriminan standar atau standardized discriminant function yang tadi sebenarnya udah dijelasin juga. Terus juga korelasi struktur dan dengan plot-plot. Terus juga koefisien standar ini menunjukkan koefisien pendapatan yang besar pada fungsi 1, sedangkan fungsi 2 itu memiliki koefisien yang relatif lebih besar untuk perjalanan, liburan, dan usia. Bisa dilihat langsung. Itu yang dibintangin di fungsi-fungsinya, itu menunjukkan koefisien yang besar. Kesimpulan serupa itu dicapai dengan pemeriksaan matriks struktur untuk membantu menafsirkan fungsi-fungsi dan juga variabel dengan koefisien besar untuk fungsi tertentu dan juga nantinya akan dikelompokkan bersama. Nah, pengelompokan itu tujuannya untuk apa? Pengelompokan itu yang dibintangin, yang kalian bisa lihat itu dibintangin. Itu untuk fungsi 1 itu variabel-variabel ini berarti memiliki koefisien yang lebih besar untuk fungsi 1 yang lainnya, dan untuk fungsi 2 juga. Nah, variabel-variabel ini terutama terkait dengan fungsi 1. Nah, di sisi lain, perjalanan, liburan, terus usia, juga itu sebagian besar itu berkaitan dengan fungsi 2. Itu juga ditunjukkan dengan yang dibintangin. Nah, untuk melihat sebenarnya lebih gimana sih bentuknya, itu bisa dilihat di diagramnya next. Jadi ini merupakan diagram scatter plot yang menunjukkan mengenai kelompok pada fungsi 1 dan fungsi 2. Terlihat bahwa kelompok 3 itu memiliki nilai tertinggi pada fungsi 1 dan kelompok 1 memiliki nilai terendah. Nah, karena fungsi 1 terutama terkait dengan pendapatan dan ukuran rumah tangga, ketiga kelompok diharapkan dapat diurutkan pada dua variabel ini. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi dan ukuran rumah tangganya lebih tinggi cenderung menghabiskan banyak uang untuk liburan. Nah, sebaliknya kalau mereka yang berpenghasilan rendah, terus ukuran rumah tangganya juga lebih kecil, mereka itu cenderung lebih menghabiskan sedikit uang untuk liburan. Nah, penafsiran ini sendiri diperkuat dengan pemeriksaan sarana kelompok tentang pendapatan dan ukuran rumah tangga. Di fungsi ini juga terkait dengan perjalanan dan liburan serta usia, dan mengingat korelasi positif dari variabel ini diharapkan dapat menemukan grup atau kelompok yang sama dalam hasil yang lebih tinggi gitu. Dan sebenarnya udah ini tuh benar untuk perjalanan sama liburan itu ditunjukkan oleh sarana kelompok dari variabel ini, dan mungkin mereka emang lebih mau menghabiskan banyak
uang dan sarana liburan, tapi nggak mampu untuk mereka-mereka yang berpenghasilan rendah. Nah, next. Nah, di sini gimana sih terus kita untuk memvalidasi dari data-data yang udah kita hasilkan? Jadi di sini tuh ada yang namanya leave one out cross validation. Nah, jadi tuh kita tuh ngelihatnya semacam arahnya itu miring. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi misalnya nih kayak dari klasifikasi original itu kelihatan kan ada angka 9 di grup 1 itu ada angka 9 yang paling atas, di grup 2 ada angka 9 di bagian tengah, dan di grup 3 itu ada angka 8. Nah, itu kita ngelihatnya tuh bentuknya itu cross gitu, jadi miring. Jadi penghitungannya itu semacam 9 ditambah 9 ditambah 8, dan itu cara dari leave one out cross validation. Dan di klasifikasi ini dilakukan pada sampel pemisahan independen dari tabel yang sebelumnya udah dikasih lihat. Jadi di sini tuh dia di grup 1 itu ada 3, terus grup 2 ada 3, terus di grup 3 juga 3, maka diperoleh besaran sebesar 12,75%. Sorry, 75%, dan mengingat 3 kelompok dengan ukuran yang sama, itu secara kebetulan orang tuh bakalan mengharapkan rasio 1/3 atau 0,333. Jadi peningkatan atas peluang yang lebih besar dari 25% dan menunjukkan setidaknya validitas yang memuaskan. Next. Nah, ada juga yang namanya stepwise discriminant analysis. Jadi, the predictor variables are entered sequentially based on their ability to discriminate among groups. Jadi, prediktor ini tuh digunakan untuk mendiskriminasi antar kelompok-kelompok. Nah, biasanya ini berdasarkan dari Mahalanobis procedure. Jadi, ini based on maximizing pengukuran umum dan juga jarak di antara dua kelompok yang berdekatan. Dan prosedur ini tuh istilahnya kayak memperbolehkan penelitian marketing untuk memaksimalkan penggunaan dari informasi-informasi yang udah dimiliki. Next. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas binary logic analysis. Jadi, sebenarnya jika variabel itu dependennya binar dan ada beberapa variabel yang independennya bersifat metrik, selain analisis diskriminan dua grup atau multiple discriminant analysis, itu bisa juga kita pakai binary logic analysis. Jadi nanti regresinya itu ordinary least squares atau prosedur kuadrat terkecil, logit, terus juga model probit untuk mengestimasinya. Nah, persiapan data untuk menjalankan model ini mirip kayak apa ya, mirip gitu, karena variabel dependen yang dikodekan itu bisa dikodekan sebagai 0 atau 1, dan sebenarnya regresinya yang ordinary least squares ini tuh dijelasin di chapter sebelum ini gitu. Nah, model probit ini sendiri sebenarnya nggak umum digunakan dan nggak akan dibahas, jadi kita bakalan lebih fokus di binary aja. Next. Dan ini tahapan-tahapan untuk binary logic analysis-nya. Bisa dilihat sendiri. Next. Nah, ini merupakan rumus dari binary logic analysis. Jadi yang udah pernah dibahas sebelumnya bahwa konsep dasar ini merupakan konsep dasar analisis diskriminan itu ada beberapa contoh di dalam pemasaran, dan di sini bakalan dijelasin mengenai variable dependent binar dalam istilah variable independent metric. Nah, analisis diskriminan yang berkaitan dengan masalah kelompok yang kemungkinan besar akan diobservasi kalau misalnya di model logit binar itu
umumnya itu berkaitan sama masalah seberapa besar kemungkinan sebuah observasi dimiliki oleh setiap grup dan memperkirakan kemungkinan pengamatan punya kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi model logit ini berada di antara analisis regresi dan aplikasi diskriminan. Kita itu dapat memperkirakan probabilitas peristiwa biner yang terjadi menggunakan model logit biner. Dan juga disebut sebagai regresi logistik. Dan pertimbangan sebuah peristiwa yang memiliki dua hasil gitu, sukses dan gagal. Nah, probabilitas keberhasilan ini dapat dimodelkan menggunakan model logit ini. Next. Estimating the binary logit model. Jadi, error can assume only two values, dan prosedur itu digunakan untuk mencapai itu dikatakan sebagai maximum likelihood method. Jadi maksudnya adalah model regresi linear ini disesuaikan dengan prosedur kuadrat terkecil tadi yang OLS. Dalam regresi OLS, parameter itu diestimasi untuk meminimalkan jumlah kesalahan dari prediction square. Nah, istilah kesalahan dalam regresi itu dapat menggunakan nilai apapun yang diasumsikan itu mengikuti distribusi normal saat melakukan uji statistik. Nah, sebaliknya, dalam model logit biner sendiri itu, setiap error itu hanya dapat mengasumsikan dua nilai. Jika Y sama dengan 0, kesalahan dari P, dan jika Y sama dengan 1 adalah kesalahan dari 1 min P. Nah, maka dari hal tersebut ada estimasi parameter sehingga dapat menilai estimasi P dan yang mendekati 0 saat Y sama dengan 0 dan mendekati 1 saat Y sama dengan 1. Prosedur yang digunakan untuk mencapai ini dan memperkirakan parameter model logit biner disebut metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood method. Jadi metode ini tuh dinamakan demikian karena memperkirakan parameter sehingga mampu memaksimalkan kemungkinan atau probabilitas pengamatan data secara aktual. Next. Nah, model fit ini diukur dengan kuadrat dari koefisien korelasi berganda R square atau R pangkat 2 yang juga disebut koefisien determinasi ganda. Dan dalam regresi logistik atau binary logit itu ukuran kesesuaian model yang umum itu digunakan berdasarkan fungsi kemungkinan Cox and Snell R square dan Nagle-Kirky R square. Kedua ukuran ini mirip dengan R square dalam regresi berganda. Jadi Cox dan Snell R itu dibatasi sedemikian rupa. Jadi nggak bisa sama dengan 1,0 dan bahkan jika modelnya itu cocok banget sama datanya, ini tuh bakalan diatasin sama si Nagle-Kirky R square. Nah, seperti yang udah dibahas juga dalam sebelumnya, di analisis diskriminan ini kecocokan model yang dinilai itu caranya itu dengan menentukan proporsi prediksi yang benar gitu. Prosedurnya itu dapat digunakan untuk model logit biner. Jadi kalau misalnya kita estimasi probabilitas kita sebesar 0,5, maka nilai prediksi Y itu diatur ke 1. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita probabilitasnya kurang dari 0,5, maka nilai prediksi Y itu diatur ke 0. Nah, nilai prediksi Y itu kemudian bisa dibandingin sama nilai-nilai aktual yang sesuai untuk menentukan presentasi prediksi yang benar. Next. Oke, jadi kita akan membahas mengenai significance testing. Jadi, testing ini sendiri tuh berdasarkan Wolf's statistik. Jadi ini merupakan tes individual yang mengestimasikan parameter atau koefisien untuk nilai signifikan. Ini tuh sama kayak multiple regression sebenarnya. Dalam kasusnya
Dan untuk signifikansi ini sendiri akan mengestimasikan koefisien berdasarkan dari Woltz yang ada di gambar, itu namanya Woltz statistik. Statistik ini itu di tes untuk signifikansi dan dari logistic regression atau regresi logistik berdasarkan asymptotic normality property of maximum likelihood dan juga mengestimasi seperti yang ada di gambar. Nah, Woltz statistik ini sendiri merupakan distribusi chi-square dengan derajat 1 dari variabel bebas di dalam metrik dan juga number of categories minus 1 atau angka dari kategori dikurangi 1 dari variabel non-metrik. Nah, sebenarnya associated significance itu mempunyai interpretasi yang biasa gitu. Untuk sebenarnya ini lebih untuk tujuan praktikal dan juga signifikansi dari null hypothesis atau hipotesis null itu bisa dites menggunakan t-test, di mana terdapat derajat kebebasan yang sama dengan jumlah observasi dikurangin angka estimasi parameter. Nah, rasio dari koefisien dari standar error ini bakalan dibandingkan dengan critical p-value. Dan untuk angka yang besar dari observasi, ini bakalan menggunakan z-test untuk pembuktiannya. Next. Interpretation of the coefficient and validation. Jadi, kalau misalnya X1 itu bertambah 1 unit, maka workouts-nya itu bakal berubah menjadi alpha units. Dan ketika efek dari independent variable itu konstan, dan juga tanda di mana alpha itu bakalan terlihat itu ketika probability-nya itu meningkat, bahwa itu menunjukkan dia itu positif, dan berkurang kalau misalnya dia itu negatif dari jumlahnya. Jadi itu caranya kita untuk menginterpretasikan koefisien dan juga validasi. Next. Nah, di sini ada ilustrasi dari penggunaan logistic regression. Jadi di sini diilustrasikan kalau logit model ini dianalisa berdasarkan tabel yang sebelumnya udah kita sempat bahas. Nah, di tabel ini itu dikasih datanya 30 responden. Nah, 15 dari mereka itu adalah mereka brand royal. Bisa kelihatan dari angka 1, dan juga 15 itu yang enggak, indicate-nya 0. Nah, kita juga mengukur perilaku berdasarkan dari brand, terus juga perilaku berdasarkan dari kategori produk, juga perilaku berdasarkan cara mereka berbelanja. Nah, pengukurannya itu 1-7, jadi 1 itu unfavorable, sedangkan 7 itu favorable di dalam skalanya. Nah, tujuannya adalah mengestimasi probability dari customer yang menjadi brand loyal sebagai fungsi dari perilaku terhadap brand, produk kategori, dan juga shopping atau belanja. Nah, kita tuh pertama kan bakalan ngegunain OLS regression dari data. Dan dari data ini, yang kalian bisa lihat di sebelah, itu mengilustrasikan limitasi dari prosedur untuk menganalisis binary data dan mengestimasi bentuknya itu kayak gini, sama dengan minus 0,648 ditambah 0,183 brand, ditambah 0,020 produk, ditambah 0,074 shopping atau belanja, di mana P itu sama dengan probabilitas dari customer menjadi brand loyal. Nah, cuman dari constant term dari brand doang yang signifikan, yaitu pada level 0,05.
itu terlihat setelah adanya penghitungan regresi. Dan nilai dari P adalah negatif untuk nilai yang rendah. Coba bisa di next. Nah ini jadinya hasil dari tadi regresinya. Jadi di sini tuh kan ada limitation dari OLS regression. Jadi ini bakalan di overcome dari logistic regressionnya. Nah, output dari logistic regression ini ketika kita menganalisis data dari tabel dan nanti kelihatan Cox and Snell R-square-nya dan juga Nagelkirky dari R-square diukur dan diindikasikan dengan istilahnya reasonable fit dari model data. Mungkin bisa di next. Oh, lupa dimasukin tabel. Oke, balik lagi. Jadi, sorry ada satu tabel yang ketinggalan buat nunjukin tadi dari Cox Snell square sama Nagelkirky R square-nya ketika yang kalian lihat saat ini slide-nya itu udah selesai dihitung. Nah, jadi nanti itu bakalan dikasih lihat klasifikasi dari gimana sih nanti hasil dari Cox and Snell R-square-nya dan Nagelkirky R-square-nya sendiri. Nah, nanti itu terdapat classification table sama variables in the equation. Nah, nanti itu di situ ada nilai dari not loyal sama loyal serta Oke. Ini tabelnya udah benar. Ini kayak udah kelihatan loyal to the brand itu dan nilai untuk not loyal sama loyalnya dan percentage correctnya dan dari logic model sendiri bisa digunakan untuk melihat dependent variable itu memiliki lebih dari 2 kategori. Dan dari kasus ini model ini tuh kelihatan seperti lebih ke arah multi-nominal logit. Oke, next. Sebenarnya ini lebih ke ngerangkum dari semua yang udah dijelasin. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke case study, yaitu tentang the effectiveness of embed social media on hotel websites and the importance of social interaction and return on engagement. Jadi melihat dari penelitian ini, purpose atau tujuan dari penelitian ini adalah tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat atau menentukan effectiveness atau tingkat effectiveness of embed social media channels dan mendetermine apakah embed social media channels itu mengenhance secara keseluruhan pengalaman dari travelers menggunakan website di hotel atau website-website yang ada pada hotel. Nah, lalu research question. Jadi research question yang utama dari penelitian ini adalah untuk investigate apakah travelers itu secara keseluruhan pengalamannya ter-enhance atau bertambah ketika menggunakan hotel websites dengan embed social media channels dibandingkan dengan website dengan tidak ada embed social media channels. Nah, lalu objektif dari penelitian ini adalah examine apakah embed social media channels ini yang tersedia pada hotel websites mengenhance penggunaan dari website oleh para traveler. Yang kedua, menentukan apakah embed social media channels ini yang tersedia pada hotel website menginfluence kepuasan daripada para traveler. Dan yang terakhir, menentukan apakah
embed social media channels pada website di hotel-hotel menginfluence para traveler untuk purchase intention, dan apakah menginfluence ROI dari hotelnya, yang mana gets at the heart of what practitioners really want to know. Jadi melihat manfaat dari embed social media channels ini. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang hipotesis. Jadi H1 itu traveler itu akan merasakan level tertinggi ketika mereka perceive informativeness ketika menggunakan website hotel yang istilahnya tuh terdapat di sosial media dan juga membandingkan website tanpa adanya embed ke sosial medianya mereka. Terus hipotesis 2 itu travelers itu akan merasakan level tertinggi dari perceived enjoyment itu ketika menggunakan website hotel yang embed ke channel sosial medianya dibandingkan website tanpa embed di sosial medianya mereka. Nah, H0-nya sendiri itu untuk yang pertama itu no difference in level of PI ketika menggunakan website yang embed di sosial media, dan untuk H0 dari yang kedua itu no difference in level of PE while menggunakan website yang embed di sosial media. Next. Untuk hipotesis ketiga, travelers akan merasakan level tertinggi dari perceived social interaction ketika menggunakan website hotel yang terhubung ke sosial media dibandingkan website tanpa terhubung ke sosial media. Sedangkan untuk H0 itu tidak ada perbedaan dari level of PSI ketika menggunakan website yang embed di sosial media atau tanpa embed di sosial media. Terus juga untuk hipotesis keempatnya, traveler yang menggunakan website hotel yang embed di sosial media akan memiliki rasa puas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menggunakan website yang tertempel di sosial media. Sedangkan untuk H0-nya itu sendiri tidak ada perbedaan di tingkat kepuasannya ketika menggunakan website yang tertempel di sosial media atau tidak. Next. Dan untuk hipotesis 5-nya, traveler yang menggunakan website hotel yang tertempel di sosial media itu bakalan lebih tinggi untuk purchase intention-nya dibandingkan mereka yang menggunakan website yang tidak tertempel di sosial medianya. Untuk H0-nya sendiri itu tidak ada perbedaan dari level of purchase intention ketika menggunakan website yang tertempel di sosial media atau tidak. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang research design-nya. Jadi kita bisa lihat di sini independent variables itu ada experimental group atau XT, di sini disebut treatment condition. Sementara yang kedua ada XC atau control condition, di mana website without embedded social media channels. Jadi control condition, jadi treatment conditionnya ini independent variables-nya disebutkan website with, kalau yang control condition berarti website without. Karena independent variables-nya embedding social media in website with or without, berarti dia masuk ke kategorikal kan, karena dia with or without. Sementara independent variables-nya di sini ada 5, ada purchase intention, ada PE, PS, ada perceived enjoyment, perceived social interaction, traveler satisfaction, sama purchase intentions gitu kan. Nah, itu tuh kan semuanya metrik. Jadi dia tuh dependent variables-nya udah metrik. Jadi makanya di sini karena independent variables sudah itu kategorikal dependent metrik, berarti di sini dia pakai ANOVA kan, bisa pakai ANOVA ya gitu. Terus misalnya kita contoh
contoh kita ambil satu hipotesis untuk bedain antara H0 dan H1 dan apa yang kita uji di sini gitu. Misalnya H1 yang kita ambil, H pertama nih yang kita ambil, kita melihat apakah ada difference atau perbedaan level of PI, perceived informativeness while using embedded social media, web, or without kan. Nah, H1-nya itu ketika ketika ada perbedaan antara level of PI ketika using social media embedded in web sama without gitu. Jadi kalau H0-nya nggak ada perbedaan gitu. Nah, di sini kita uji apakah H0-nya itu di reject atau do not reject gitu. Kalau di contoh, oke. Jadi klarifikasi dulu di sini kalau tadi ada salah jelasin. Kalau signifikansinya di bawah 0,05 berarti dia reject H0, H1-nya diterima. Efek signifikannya efeknya signifikan antara independen dan dependen. Sementara kalau signifikansinya di atas 0,05 maka do not reject H0, do not reject H0, H1-nya ditolak. Efeknya nggak signifikan antara independen dan dependen gitu. Next. Terus untuk metodologinya, yang pertama dia tuh menggunakan a true experimental kan. Tadi udah jelasin treatmentnya, dia tuh ada treatment condition, yaitu experimental group. Sementara control conditionnya itu experimentalnya itu with embedded, kalau control conditionnya itu without kan. Nah, di sini dia jelasin kalau respondennya randomly assigned pada sebuah skenario sebelum menjawab set of questions gitu. Jadi dia pakai experiments gitu. Terus yang kedua between group itu adalah eksperimen, sebenarnya artinya adalah eksperimen yang memiliki dua atau group of subjects yang diuji menggunakan testing faktor yang berbeda gitu. Di sini responden dibagi menjadi dua groups, a control group atau website without control group without ya. Berarti a control group berarti website without embedded sama experimental group website with embedded social media. Terus yang ketiga itu ada post test only di mana respondennya itu karena udah di-assign kan ke tes skenario di sebuah skenario, maka selanjutnya dia di-assign untuk menjawab tes skenario including travel information, given access to hotel website gitu. Jadi skenario-nya juga mencakup waktu nih, durasi mereka disebutkan di jurnal, disebutkan kalau mereka itu disediakan waktu 10 menit untuk akses webnya gitu. Jadi ada tes gitu setelah dilakukan skenario gitu. Next. Terus ada data analysis. Di sini mereka menggunakan ANOVA. Udah jelas tadi independent variable-nya dia categorical, dependent variable-nya metric. Berarti dia pakai ANOVA kan. Independent-nya kan tadi yang websites-nya with or without embedded social media. Nah, kalau dependent-nya yang presentation, perceived informativeness, dan lain sebagainya. Gitu. Udah, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian jurnal ini. Next. Yang pertama dari profil respondennya. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut, dari gendernya pertama male ada 241 orang dengan female 132 orang. Dan ada juga yang no respon. Terus ada dari educational levelnya ada senior, junior, sophomore, freshman, dan no respon. Dan ada juga yang usage of embedded social media channel on website. Terus juga ada yang di bawah yaitu preference in testing embedded social media channel on hotel or travel website. Di situ ada yang Facebook, YouTube, TripAdvisor, dan lain-lainnya. Next. Nah, di sini ada tabel dari result hasil penelitiannya. Di sini dapat kita lihat ada sum of square, degree of freedom, mean square, f-test, significance, sama partial eta square. Di mana sum of square ini itu mengartikan total variance yang tadi dicari. Nah, dari sini kita lihat hasil dari f-testnya itu dari setiap dependent variable memiliki hasil f-test yang berbeda. Di mana yang perceived informativeness itu ada 0,188, perceived enjoyment 0,663, perceived social interaction 4,13, travel satisfaction 0,5, dan purchase intention
0,720. Nah, dari F-test ini kita dapat membandingkan dengan critical value, di mana karena degree of freedom ini 1, critical value-nya jadi, 3,841. Nah, apabila F-test-nya ini kurang dari critical value itu, maka kita bisa mengaccept H0 yang berarti kita mereject H1. Dimana kalau kita lihat di tabel ini, satu-satunya dependent variable yang memenuhi standar yaitu adalah perceived social interaction, di mana F-test-nya itu menghasilkan hasil 4,13, lebih dari 3,81. Lalu selanjutnya di sebelahnya kita melihat hasil dari signifikannya. Dari sini kita juga dapat melihat bahwa satu-satunya dependent variable yang di reject H0-nya yaitu hanya perceived social interaction, karena dia di bawah 0,05, yaitu dengan hasil 0,043 ya. Sedangkan variabel lainnya itu di atas 0,05, sehingga dia mereject H1. Next. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitiannya terdapat perbedaan signifikan antara impact of perceived social interaction between the group of traveler who used the hotel website with embedded social media channel and those who use the website without embedded social media channel. Jadi ada perbedaan signifikan pada perceived social interaction antara traveler yang menggunakan website dengan embedded social media channel dan control group yang menggunakan website without embedded social media channel. Sedangkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada dependent variable yang lainnya. Next. Nah, sekian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.